Bali kuno pertama kali berdiri pada abad ke-8 yang pada saat itu namanya adalah Kerajaan Pendahulu yang dibuktikan dengan temunya prasasti Nasa Buddhis. Pusat kerajaan berada di sekitar Penjeng atau Bendulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Kerajaan Bali kuno berlangsung selama berabad-abad sebelum mendapatkan serangan dari Kerajaan Majapahit. Barulah setelah itu Kerajaan Bali terbentuk kembali dengan sedikit demi sedikit melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Jawa yang telah lama mencengkeram mereka. Walaupun Kerajaan Bali juga harus menghadapi berbagai rintangan yang lain untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Letak dan peta. Kerajaan Bali terletak di pulau kecil dengan nama yang sama yang terletak di dekat Pulau Jawa, sehingga terkadang Bali dianggap sebagai bagian dari wilayah Jawa. Berikut adalah peta Kerajaan Bali. Periode yang pertama adalah Kerajaan Bali Dwipa atau Kerajaan Awal. Kerajaan Bali pertama konon didirikan oleh Sri Kasari, yaitu Raja Buddha dinasti Salendra, yang melakukan ekspedisi ke Bali untuk mendirikan kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya prasasti yang dibangun oleh Sri Kasari, yaitu Prasasti Blonjong. Prasasti Blonjong tersebut berisi tentang masa pemerintahannya. Sri Kasari juga membuat dua prasasti lain yang ditemukan di pedalaman Bali yang berisi tentang konflik-konflik yang terjadi di pedalaman Gunung Bali. Dengan bukti-bukti tersebut, sejarah menyatakan bahwa pemerintahan di Bali pertama kali yaitu dinasti Warmadewa didirikan oleh Sri Kasari dan berhasil dijalankan selama beberapa tahun dengan makmur. Yang kedua, periode Majapahit. Periode Majapahit dimulai saat pasukan Majapahit di bawah pemimpinan Gajah Mada yang dibantu oleh Jenderal Arya Damar berhasil menaklukkan Kerajaan Bali Bendahulu dan mengalahkan rajanya pada tahun 1343. Setelah 7 bulan pertempuran setelah penaklukan tersebut, wilayah Kerajaan Bali dibagi oleh Majapahit kepada saudara-saudaranya Arya Damar, yang kemudian mereka mengelola pemerintahan Bali yang dipimpin oleh Arya Damar di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Hal tersebutlah yang membuat Bali banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit dari berbagai aspek, baik politik dan sosial budaya. Yang ketiga, Kerajaan Gelenggeng. Penakluk Bali oleh Majapahit ternyata diikuti dengan pemindahan dinasti di Serampang yang dipimpin oleh Sri Aji Krishna Kapakisan sebagai penguasa pertama. Aji Krishna memiliki 3 orang putra yang mana putra sulungnya dalam Serampang kemudian menggantikannya untuk memimpin Serampang. Namun ternyata tidak memiliki kompetensi dalam memimpin kerajaan, sehingga tak perlu menunggu waktu yang lama, Serampang mulai mengalami kemunduran dan status menjadi tidak jelas. Yang keempat, periode 9 kerajaan. Kerajaan Gelenggeng berlangsung hingga tahun 1651. Setelah itu konflik internal membuat kerajaan tersebut pecah. Pada saat yang sama, sekitar 4 km dari Kerajaan Gelenggeng, muncullah kerajaan baru di daerah Kelungkung yang dipimpin oleh penguasa yang diberi sebutan Dewa Agung. Namun sayangnya, kerajaan baru tersebut tidak mampu mempertahankan kekuasaan atau Pulau Bali. Akhirnya kekuasaan di Pulau Bali terbagi menjadi 9 kerajaan kecil, yaitu Kelungkung, Bandung, Buleleng, Gianyar, Jembaran, Mengawi, Tambanan, Bangli, dan Karangasem yang membangun kekuasaan mereka sendiri-sendiri. Meskipun demikian, kerajaan-kerajaan kecil tersebut mengikuti kepemimpinan Kelungkung di antara mereka sehingga mereka menghormati dan mempertahankan Dewa Agung dalam posisi tertinggi. Yang kelima, periode
oleh permaisuri yang merupakan anak dari Raja Makutha Wangsawardhana dari dinasti Isyana di Jawa. Sejak saat itu, Bali kembali menjadi wilayah yang merdeka dari Jawa. Hubungan yang terjadi antara Bali dan Jawa membuat sedikit banyak aspek kehidupan di Bali dipengaruhi oleh Jawa, baik sosial budaya, politik, maupun bahasanya, namun gagal dengan terbunuhnya Kartanegara, Raja Kerajaan Bali. Yang pertama, Sri Kasari Marwadewi. Sri Kasari Marwadewi merupakan raja yang memerintah di Istana Singgadewala. Hal tersebut tertulis pada Prasasti Blonjong yang ditemukan dan tertulis tahun 914 Masehi. Yang kedua, Ratu Sri Ugasena. Ratu Sri Ugasena merupakan raja selanjutnya yang memimpin di Istana Singhawala pada tahun 915 sampai 942 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Ratu Sri Ugasena meninggalkan 9 prasasti yang berisi tentang pembangunan tempat-tempat suci dan beberapa lainnya berisi tentang pembebasan pajak untuk daerah-daerah yang ditentukan. Yang ketiga, Tabanendra Warmadewa. Raja Tabanendra Warmadewa merupakan raja Kerajaan Bali yang memimpin pada tahun 955 sampai 967 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Tabanendra membebaskan penarikan pajak untuk desa-desa tertentu. Yang keempat, Jaya Singha Warmadewa, yaitu memerintah pada tahun 967 sampai 975 Masehi. Masa pemerintahannya, Raja Jayasingha telah membuat telaga di daerah dekat Tempasiri yang airnya berasal dari sumber air suci yang terletak di daerah Manukraya. Yang kelima, Jayasadu Warmadewa pada tahun 975 sampai 983 Masehi. Pemerintahannya, Kerajaan Bali dipimpin oleh Jayasadu Warmadewa yang merupakan putra dari raja sebelumnya, yaitu Jayasingha. Pada masa pemerintahannya, Jayasadu terkenal sebagai raja yang bijak dan sangat peduli terhadap rakyatnya, juga fasilitas keagamaan. Yang keenam, Sriwijaya Mahadewi, memerintah pada tahun 983 Masehi. Kerajaan Bali dipimpin oleh seorang ratu bernama Sriwijaya Mahadewi. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat oleh para sejarawan. Di masa Stein Kalves mengatakan bahwa mungkin ratu tersebut berasal dari kerajaan Sriwijaya, sedangkan Damis mengatakan bahwa Ratu Wijaya mungkin saja dari Jawa Timur, yaitu putri dari Empu Sendok. Karena berdasarkan prasasti Ratu Wijaya yang ditemukan nama-nama jabatan yang tertulis merupakan nama-nama yang sering ditemui dalam prasasti Jawa dan terdengar asing di Pulau Bali. Yang ketujuh, Dharma Udayana Warmadewa. Kerajaan Bali mengalami kejayaan pada saat masa pemerintahan Raja Udayana yang didampingi oleh istrinya, Permaisuri Mahandaradatta, yang merupakan anak dari Raja Jawa Timur, Raja Makutha Wangsawardhana. Sebelum menikah, konon Raja Udayana berada di Jawa Timur. Hal tersebut diperkuat dengan prasasti Jalatunda yang mencantumkan namanya. Hubungan pernikahan tersebut membuat pengaruh kerajaan Jawa di Bali semakin berkembang, sehingga kerajaan Bali mulai membuat sistem pemerintahan seperti kerajaan Jawa yang menggunakan Dewan Penasehat. Penulis prasasti juga mulai menggunakan bahasa Jawa kuno. Kepemimpinan Raja Udayana bersama sang permaisuri berlangsung
sampai tahun 1001 Masehi sampai 1011 Masehi. Yang kedelapan, Markata. Markata menjadi pemimpin kerajaan Bali pada tahun 1011 sampai 1022 Masehi dan bergelar Dharma Wangsa Wardana. Markata Pangkasajana Utuga Dewa. Ada yang mengatakan bahwa Markata sebenarnya adalah Airlangga karena selain masa pemerintahannya yang sejaman, keduanya juga dinilai memiliki kepribadian dan gaya kepemimpinan yang sama. Yang 9, Anak Wungsu. Anak Wungsu merupakan salah satu putra Raja Udayana yang memiliki gelar Panduka Haji Anak Wangsu, Nira Kali, Bantari Lumah, Buruan Bantara Lumah, Banu Waka. Anak Wangsu memimpin selama 28 tahun, yaitu dari tahun 1049 sampai 1077 Masehi, dan telah membuat banyak sekali prasasti yang tersebar di Bali Selatan, Bali Utara, dan Bali Tengah. Yang ke-11, Jaya Sakti. Jaya Sakti merupakan Raja Bali yang masa pemerintahannya sejaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kerajaan Kediri, yaitu pada tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Pada masa pemerintahan Jaya Sakti menggunakan kitab Undang-Undang Raja Wacana dan kitab Utara Widi Balawan. Kepemimpinan Raja Jaya Sakti dibantu oleh para senopati dan pemuka agama baik Hindu maupun Buddha yang tergabung sebagai penasehat pusat kerajaan. Yang ke-11, Bendahulu. Raja Bendahulu atau yang dikenal dengan Sri Astasura Ratna Bumi Banten memerintah pada tahun 1343 Masehi dan dibantu oleh dua patihnya, yaitu Pasung Gerigis serta Kebo Iwa. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya Kerajaan Bali. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Bali sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada masa Raja Udayana, di mana pada saat itu Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaannya. Taktik politik yang dilakukan Udayana adalah menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan lain, sehingga kejayaan bisa dengan mudah melakukan peluasan wilayah, terutama di Pulau Jawa, karena istri dari Raja Jayabaya sendiri berasal dari Pulau Jawa. Keberhasilan dari cara kepemimpinan tersebut kemudian ditirukan oleh anak-anaknya, yaitu Markata dan anak bungsu, yang juga menjadi raja menggantikan ayahnya, sehingga kerajaan Bali bisa mempertahankan masa kejayaannya dalam waktu yang cukup lama. Kedua, kehidupan ekonomi. Yang pertama, petani. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan Bali yang ditemukan menyebutkan bahwa petani merupakan mata pencarian utama rakyat Bali. Pada saat itu, mereka mengelola gaga atau ladang, kebuan atau kebun, parlak atau sawah tada hujan, dan sawah dengan sistem irigasi atau kawakan yang hampir sama dengan yang dilakukan petani masa kini. Yang kedua, pemahat atau udangi. Arti udangi sebenarnya berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti menukang atau tukang. Sedangkan di Bali, udangi merupakan sebutan untuk para seniman, utamanya dalam seni pahat patung. Patung-patung buatan pemahat Bali umumnya berupa seni pahat klasik dan kuno, namun memiliki nilai jual yang tinggi. Profesi ini bertahan sampai sekarang, maka tidak heran jika Bali dikenal dengan seni pahat atau pembuatan patungnya yang khas dan indah.
Yang ketiga, pedagang. Prasasti Banua Baru yang merupakan peninggalan kerajaan Bali kuno menyatakan bahwa para pedagang pada masa itu telah melakukan perdagangan antara pulau. Di Bali juga ada sebutan untuk para pedagang, yaitu wanagrami untuk pedagang perempuan dan wanagrama untuk pedagang laki-laki. Yang keempat, pengrajin atau pandai. Pandai merupakan sebutan bagi pengrajin yang membuat barang-barang dari bahan logam. Di Jawa, istilah pandai diperuntukkan bagi pandai besi yang membuat senjata seperti pedang, keris, dan senjata lainnya. Sedangkan di Bali, pandai merupakan orang yang berprofesi sebagai pembuat barang-barang dari emas dan perak. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Yang pertama, kesenian. Dalam perkembangannya, kesenian pada masa kerajaan Bali kuno dibagi menjadi dua sistem, yaitu kesenian rakyat dan kesenian keraton. Yang kedua, sistem kasta atau catuwarna. Bali sangat identik dengan budaya Hindu yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga sistem sosial mereka juga mengadopsi dari sistem kasta Hindu yang ada di India, di mana masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan atau kasta dengan urutan dari yang paling tinggi, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sodara. Sedangkan masyarakat yang tidak termasuk ke dalam golongan 4 kasta tersebut dengan jabat atau budak. Ketiga, agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali dikenal sangat taat terhadap kepercayaan yang mereka anut, baik Hindu, Buddha, dan animisme. Mereka juga selalu menjaga tradisi dan adat budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Meskipun demikian, masyarakat Bali sebenarnya sangat terbuka dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke lingkungan mereka. Yang keempat, sistem hak waris. Sistem hak waris yang diberlakukan pada masa kerajaan Bali telah diatur di mana dalam suatu keluarga, hak waris yang didapatkan oleh anak laki-laki akan lebih besar daripada hak waris yang didapatkan oleh anak perempuan. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Bali. Pada awal perkembangannya, Kerajaan Bali menganut sistem yang sangat berpedoman pada kepemimpinannya. Kekuasaan raja sangat absolut pada masa awal kerajaan ada di dalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa raja yang meneruskan takhta yang dipegangnya mempunyai pandangan lain. Oleh karena hal tersebut, dibuatlah sekelompok orang yang dipercaya memiliki keahlian yang sangat luar biasa dan juga bisa memberikan ide-ide cemerlang bagi kerajaan Bali. Para penasehat tersebut akan ikut dalam berbagai pengambilan keputusan sang raja. Raja tersebut juga mengangkat seorang yang diberikan amanah mengendalikan beberapa kekuasaannya, yakni Perdana Menteri. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Masa kejayaan Kerajaan Bali mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Udayana bersama permaisurinya, di mana saat itu kehidupan di sana sangat damai, makmur, dan aman. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Raja Udayana sangat pro rakyat, sehingga aspirasi rakyat dengan mudah dapat tersalurkan demi kemajuan kerajaan. Pada masa ini, sistem pemerintahannya juga semakin maju dengan adanya Dewan Penasehat yang posisinya sama dengan menteri. Selain itu, ekonomi masyarakat juga semakin maju karena pengolahan ekonomi yang baik serta tidak ada kebijakan yang memberatkan rakyat.
Penyebab runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali kuno mengalami keruntuhan pada saat penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit yang kemudian menjadikan Bali sebagai bagian dari wilayahnya yang dikelola oleh Arya Damar beserta saudara-saudaranya. Puncaknya bertahun-tahun kemudian kedatangan penjajah Belanda membuat Kerajaan Bali kehilangan otoritas atas wilayahnya akibat invasi dan serangan yang terus-menerus dilakukan sehingga Bali menjadi bagian dari Hindia Belanda. Adapun peninggalan Kerajaan Bali, yang pertama Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong merupakan sebuah prasasti yang dikukuhkan pada tahun 913 Masehi pada masa pemerintahan Raja Srikasari Barmadewa. Prasasti ini diperkirakan sebagai prasasti tertua yang pernah ditemukan di Bali. Prasasti batu setinggi 177 cm. Ini pertama kali ditemukan di Banjar Belanjong, Desa Sanur Kauh di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pranagari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan Kawi, serta menggunakan bahasa Sangsekerta. Yang kedua, Candi di Gunung Kawi. Peninggalan Kerajaan Bali selanjutnya berada di Sungai Pakerisan, Kabupaten Gianyar, Desa Tampak Siring, Dusun Penaka, Kabupaten Tampak Siri, Provinsi Bali, Indonesia. Pura Gunung Kawih atau Pura Tebing Kawih merupakan candi yang diukir pada sebuah tebing atau batu padas. Candi yang telah berusia ratusan tahun ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-11 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Udayana, sehingga masa pemerintahan anak bungsu berada di daerah yang asri. Candi yang berada 40 km dari Denpasar ini memang menarik perhatian masyarakat tanah air karena keunikan pahatannya. Yang ketiga, Candi Magening. Peninggalan Kerajaan Bali selanjutnya adalah Candi Yeh Magening. Candi ini berlokasi di Banjar Sasada, Desa Tampak Siring. Candi ini berdiri di atas lembah sungai Pakarisan di lereng sebelah timur tebing. Candi ini diperkirakan sebagai peninggalan Kerajaan Bali pada tahun 10-13 Masehi. Yang keempat, Candi Wangsan. Selanjutnya adalah Candi Wangsan. Candi ini berada di daerah Wangsan, Batuan, Sukawati, Gianyar. Candi Wangsan mulai mendapatkan perhatian sejak kedatangan C.C. Christman, seorang peneliti yang berasal dari Belanda pada tahun 1950. Konon candi yang pada awalnya sering digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemujaan ini memang tidak mendapat perhatian penuh.